Seminggu ini Pak Johan sangat ketat mengawasi kami. Setiap hari Bagas diminta melaporkan apa yang sudah dia kerjakan, tapi tetap saja Bagas masih bisa mencuri-curi waktu untuk berlama-lama nongkrong di kantor cipta usaha dengan dalih diskusi teknologi produk. Kalau udah beres semua, kita tinggal kasihin rencana kerjanya sama tim marketing dan desainnya ke pabrik aja kan? Tanya Bagas. Selesai, 95% lah. 2 hari lagi beres. Apalagi sih Pak yang harus dikerjain? Kayaknya udah beres deh semuanya. Kamu sok tahu, brak, pintu dibuka dengan keras. Aku melihat Pak Johan masuk dengan wajah merah. Sepertinya beliau sedang sangat marah. Plak, Pak Johan menamparkan pipi Bagas dengan sekuat tenaga. Ini cara kamu protes sama ayah, ucap Pak Johan penuh emosi. Apa maksud ayah? Bagas juga terpancing emosi. Bakir, perlihatkan padanya perintah Pak Johan pada Pak Bakir selaku Direktur Pemasaran. Pak Bakir memperlihatkan sebuah berita tentang Kuku Abadi Group yang meluncurkan produk furnitur yang sama persis dengan rencana kerja Bagas, baik dari desain maupun teknologinya. Kamu ngasih rencana kerja kita ke saingan bisnis kita? Apa emang kamu yang nyontek ide mereka? Desis Pak Johan. Bagas terlihat sangat shock saat melihat berita itu. Kuku Abadi Group telah berhasil menjual 100 produk dalam waktu 1 jam pertama saat dilaunchingkan di pasar Eropa dan nampaknya semakin meningkat setiap waktunya. Rencana kerja ini murni ide Bagas, yah, dan Bagas juga gak pernah ngasihin rencana bisnis kita pada siapapun, ucap Bagas. Bohong kamu marah kan sama ayah gara-gara kemarin ayah rusakin komputer kamu? Jadi ini balasan kamu sama ayah? Hah, dasar kamu anak tidak tahu diri. Bikin malu saja, ayah sudah bangga-banggain kamu kemarin karena rencana kerja ini. Tapi apa sekarang? Ucap Pak Johan sambil memukuli Bagas. Pak Johan membabi buta memukuli Bagas. Namun Bagas hanya diam, tidak menghindar maupun membalas perbuatan ayahnya. Aku tidak tahan melihat pemandangan di hadapanku. Aku menarik tubuh Bagas agar menjauh dari Pak Johan. Jangan ikut campur kamu Lita, jangan selalu belain Bagas, raung Pak Johan. Pak Johan, saya berani menjamin, ini adalah murni ide Pak Bagas, saya yang membantunya dari pertama kami mencari ide hingga saat ini, dan saya rasa juga Pak Bagas bukan tipe orang yang bisa menusuk dari belakang, ucapku penuh penekanan. Pak Johan terdiam, nafasnya masih memburu. Saya akan menyelidikinya, ucapku mantap. Percuma juga kamu selidiki siapa pelakunya, kita sudah kehilangan omset miliaran, ucap Pak Johan. Bapak tidak bisa langsung melimpahkan semua kesalahan pada Pak Bagas, lirihku. Kenapa kamu selalu memihak Bagas? Lita, sinis Pak Johan. Saya tidak memihak siapapun Pak, cicitku. Selidiki akar permasalahannya, dan buat rencana kerja baru, ucap Pak Johan sebelum meninggalkan kami. Aku menatap Bagas yang sedang berdiri mematung, pandangannya menerawang jauh. Entah apa yang sedang dia pikirkan, dia terlihat seperti rusa yang sedang terluka. Pak, aku mengelus lembut lengannya. Ayah selalu kayak gitu. Selalu nyalahin saya, gak pernah mau dengerin pembelaan saya, ucap Bagas. Pak, butuh pelukan, aku merentangkan kedua tanganku. Bagas berjalan ke arahku, aku menyambutnya ke dalam pelukanku dan mengelus-ngelus lembut punggungnya. Saya percaya sama Bapak, lirihku. Bagas melingkarkan kedua tangannya, dia memelukku dengan erat. Salah nih nawarin meluk batinku. Jantungku berdetak 3 kali lebih cepat saat Bagas mengeratkan pelukannya. Niatnya sih tadi hanya untuk menghibur teman yang sedang sedih. Kenapa sekarang jadi dek-dek serkayak gini? Makasih ya Ta, kamu selalu percaya sama saya, selalu belain saya, bisik Bagas.
Kayaknya besok kudu cek jantung deh, ini udah gak normal nih detaknya, jeritku dalam hati. Pak, saya engap, aku menepuk-nepuk punggung Bagas. 3 menit lagi, pinta Bagas. Sesek nafas Pak, ucapku saat Bagas lebih mengeratkan pelukannya. Kamu niat ngehibur saya gak sih? Cibir Bagas saat melepaskan pelukannya. Ya Bapak meluk saya kayak mau bunuh saya, sinisku. Ta, kayaknya ada tikus deh di antara karyawan kita, ucap Bagas. Sudah kedua kalinya informasi rahasia perusahaan bocor, yang pertama dilakukan oleh Elsa karena mabuk, entah sekarang dilakukan oleh siapa, tapi yang pasti ini dilakukan dengan rapi dan terencana. Setuju, Pak, sekarang juga saya akan menyelidikinya. Kalau orangnya ketemu saya bakalan bejek-bejek, jawabku. Hahaha, gak usah, tar juga kena karma. Aku menganga mendengar ucapan Bagas. Apa katanya, karma, yang bener aja Bambang? Gak bisa gitu dong Pak, dia udah bocorin hasil kerja keras kita, enak aja, cibirku. Saya bilang gak usah diselidikin, awas kalau kamu nyelidikin, ucap Bagas. Jangan-jangan bener kata Pak Johan, Bapak yang bocorin, ucapku sambil menyipitkan mata. Sembarangan. Kalau dalam 3 hari itu orang belum dapat karma, kamu boleh mulai nyelidikin. Ya udah sih Pak, orangnya entar udah singkirin barang buktinya, selorohku. Kamu nurut dong sekali-kali sama perintah saya, ucap Bagas sambil mencubit pipiku. Sakit, Pak, aku mengelus-ngelus pipiku, makanya jangan ngeyel. Aku menghentakkan kakiku, ada apa dengan Bagas? Apa dia tidak mau membersihkan namanya? Ta, besok saya jemput di apartemen kamu jam 9, kita keluar, ngapain Pak? Nyari ide, kamu pakai baju kasual aja, pinta Bagas. Jam 9 tepat Bagas sudah menunggu di depan apartemen, dia terlihat sangat tampan memakai jeans belel dan kaos panjang berwarna hitam, untung saja aku memakai baju kasual. Jika aku memakai baju dinasku sebagai sekretaris, pasti orang menyangka Bagas sedang bimbingan skripsi pada dosennya. Mau kemana kita Pak? Tanyaku saat memakai sabuk pengaman, rahasia, kekeh Bagas. Aku hanya menggelengkan kepala mendengar jawaban dari Bagas, terserahlah mau bawa kemana juga, gak bakalan juga dia mau nyulik gue. Kamu tidur aja ta? Entar kalau udah nyampe saya bangunin, ucap Bagas. Bener nih saya boleh tidur? Tanyaku. Iya tidur aja. Aku sedikit memundurkan kursi mobil dan melipat tangan di depan dada, mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Aku menaikkan alis saat kami memasuki jalan tol. Sebenarnya Bagas mengajakku kemana? Pak, kemarin jadi tidur di rumah Dani? Tanyaku. Iya jadi. Dicariin Bu Hanum, iyalah. Ibu nelpon ibunya Fadil sama Dani, terus kayaknya ibunya Dani bilang aku nginep di rumahnya. Kaburnya gak sukses ya Pak, tanyaku. Kan ini masih berlanjut kaburnya. Lah Bapak kabur ngajak-ngajak saya, si Dani gak mau saya ajak kabur. Banyak kerjaan katanya. Saya juga banyak kerjaan Pak, kita ini beneran mau nyari ide buat bikin rencana kerja baru kan? Enggak, kita mau healing. Aku mengusap wajahku frustasi. Seharusnya sekarang kami kerja keras sebagai kuda untuk menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia perusahaan dan membuat rencana kerja baru, bukan malah healing tidak jelas. Tapi aku mencoba memposisikan diri sebagai Bagas. Dia pasti stres karena hasil kerjanya selama ini disabotase oleh seseorang hingga ayahnya salah paham dan memukulinya kemarin. Untuk hari ini, ayo temani Bagas biar dia gak sedih lagi, ucapku dalam hati.